Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, tadi kita sudah simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi baca kita mendengarkan pagi hari ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi di hari Minggu ini kami hadirkan untuk Anda. Dan kita juga sudah terhubung dengan Ustazah Nyimas Nelly Hairani SAG, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Ya kan bersama kita dengan tema pagi ini adalah tiket masuk surga Aden. Kita akan langsung saja menyapa Ustazah pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Wabarakatuh. Iya, ketemu lagi alhamdulillah pagi hari ini Ustazah, sehatkah? Alhamdulillah, semoga serta kru-kru di RRI Iya, baik. juga sehat di pagi hari. Amin amin. Baik Ustazah, mudah-mudahan posisi Ustazah tidak berubah ya suaranya. Insya Allah. Baik, Ustazah pagi ini kita akan mendengarkan bagaimana kita sebagai umat muslim ingin masuk ke tiket masuknya surga Aden. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat hingga pada pagi hari ini insya Allah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pun pengikut Rasulullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Para pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi kita akan membahas tentang tiket masuk surga Aden. Di dalam kesempatan yang lalu kami pernah membahas tentang tiket masuk surga Aden ini yang difirmankan Allah surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Di sana jika kita perhatikan ada 3 poin amalan kita sehingga membawa kita bisa masuk ke dalam surga Aden di hari akhirat nanti, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Di dalam kesempatan ini kita pun akan membahas tiket masuk surga Aden di dalam ayat yang lain. Artinya, jika kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, banyak sekali amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan terkhusus pada pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Aden. Apa saja itu? Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Ini firman Allah surat Toha ayat 75 sampai 76 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihati faulaika lahumud darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Ini firman Allah dalam surat Toha. Ada lagi firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 30 dan 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amalan. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabraqi muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Ni'mat sawab wa hasunat murtafaqah. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk-duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Para pendengar RRI Pro 1 dalam program Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan ayat dari dua surat ini, yaitu surat Toha dan surat Al-Kahfi yang barusan kami bacakan tadi, ini ada dua komponen syarat jika kita ingin masuk dalam surga Aden, yaitu beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya, iman dan amal soleh adalah sebab utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin bagus seorang hamba dalam mewujudkan iman dan amal soleh, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan didapat. Iman dan amal soleh inilah yang akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan benar-benar kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, yaitu amalan yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul. Apakah dia lelaki atau perempuan dari umat manusia. Sedangkan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan amal yang diperintahkan di sini adalah sesuatu yang memang disyariatkan dari sisi Allah,
bahwa Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya. Jadi yang pertama itu iman dan amal soleh. Ada lagi amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga Aden, yaitu orang yang bertaubat. Ini surat firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ghafir ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahumul man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Para malaikat yang memikul aras dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu dan lindungilah mereka dari azab neraka jahil. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang yang soleh di antara nenek moyang, istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah di antara amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Aden. Pada pagi hari ini kita fokuskan pada 3, yaitu beriman dan beramal soleh, kemudian bertaubat. Mungkin sampai di sini dulu, selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mbak Nadia. Baik Ustazah. Baik pendengar, kita akan lanjut untuk menerima Anda di line telepon bertanya langsung dengan Ustazah pagi hari ini dengan tema kita tadi sudah kita dengarkan, tiket masuk surga Aden. Kita terima dulu Ustazah ya di line telepon. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Wabarakatuh. Iya Bunda Ida nih di Banyu Asin Ustazah. Silakan Bunda Ida. Iya. Bunda suaranya nanti bisa lebih dibesarkan sedikit ya. Ya. Ya ini sudah agak jelas, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubung dengan tema kita kan kalau di kehidupan dunia ini kalau mau beli tiket pesawat misalnya harus pakai uang gitu ya. Nah kalau beli mau masuk surga ya usaha apa, cara apa dan pakai apa cara gitu Ustazah. Mohon penjelasannya ya. Bisa diulang, putus-putus tadi. Halo Bunda Ida. Ya. Kalau di dunia kan kita mau beli tiket pesawat misalnya harus pakai uang gitu. Pakai uang. Nah kalau kita mau beli tiket menuju surga itu kan kita kan harus pakai usaha apa, bagaimana caranya dan ya apa saja yang harus kita lakukan gitu. Saya itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha apa Ustazah untuk mencapai surga? Kalau di dunia surga itu kan dibeli dengan uang gitu. Baik. Ditahan dulu Ustazah, kita terima yang kedua dulu nanti sekaligus menjawabnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar, silakan. Ya terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara tentang tiket masuk surga Ustazah ya. Nah, pertanyaan saya itu
ada berapa tingkat Ustazah surga itu? Mm-mm. Ya, tingkatan-tingkatan itu tingkatan apa saja? Baik. Nah, ya itu aja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan tema pagi ini sepertinya Ustazah. Silakan Ustazah ditanggapi dulu Ibunda Ida di Banyuasin dan Pak Abu Bakar di Jejawi. Terima kasih kepada Bunda Ida yang berada di Banyuasin dan Pak Abu Bakar yang berada di Jejawi ya. Ya betul. Pertanyaan Mbak Bunda Ida tadi, kalau di dunia kita mau naik pesawat itu pakai tiket, katanya. Kemudian Iya. kalau di akhirat kita pakai tiket juga kalau untuk masuk surga gitu kan. Iya. Benar nggak? Gitu Pak, Mm-mm. kalau nggak salah. Iya. Amalan-amalan apa saja yang bisa membawa kita ke Masuk surga. surga, Ya. gini ya. Baik, silakan Ustazah. Dan pertanyaan dari Pak Abu Bakar itu apa saja tingkatan-tingkatan surga. Iya, Gitu. betul. Ya. Mungkin dua pertanyaan ini bisa kita gabung jadi satu jawaban ini kayak. Boleh, silakan Ustazah. Ya. Iya. Jadi untuk Pak Abu Bakar dan Bunda Ida ya sekaligus ini, surga itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Yang pertama ini namanya surga Firdaus. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Siapa saja penghuni surga Firdaus ini, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisan, memelihara sholat, membayar zakat, kemudian orang yang amanah, dan menjaga kehormatan. Ini bisa nanti dilihat firman Allah surat Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 1-11. Di sana ada beberapa amalan-amalan untuk supaya kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus ini. Jadi kalau ditanya amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, kita sendiri mau minta surganya apa gitu ya. Kalau kita pengen surga Firdaus, ini amalannya insya Allah itu difirmankan Allah surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya bisa nanti dibaca ya surat Al-Mu'minun ayat 11. Itu banyak sekali amalan-amalan. Yang diantaranya seperti yang kami sebutkan tadi, yang menjaga amanah, menjaga sholat, khusyuk dalam sholat, memelihara kehormatan, kemudian menjaga lisan. Itu diantara amalan-amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Kemudian yang kedua namanya surga Aden. Nah, ini surga Aden ini yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu dihuni oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Ada juga ini firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 7-8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini surga Aden. Kemudian ada namanya surga Naim. Ini diperuntukkan Allah untuk orang yang beramal soleh dan bertakwa. Nah, jadi surga Naim ini terbuat dari perak biru dan dipenuhi kenikmatan di dalamnya. Aduh, kalau kita bayangkan ini Mbak Nadiar, serasa nikmat betul ya. Iya. Surga ini Baik. nggak bisa kita bayangkanlah suatu bangunan yang terdiri dari perak biru, di dalamnya ada sebuah keindahan, dan merupakan sesuatu pemandangan yang indah sekali. Dan alangkah bahagianya kalau kita bisa masuk
surga ini ke dalamnya nanti Amin, di amin, akhirat. amin ya Allah. Kemudian ada namanya surga ma'wa. Surga ma'wa ini juga untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ini surga ma'wa ini terbuat dari zamrud hijau. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 19, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal, sebagai balasan atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Ada lagi namanya surga Darussalam. Surga Darussalam ini adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi namanya surga Darul Muqamah. Darul Muqamah ini dibuat dari permata putih. Diperuntukkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ada surga Al-Muqamul. Jadi Muqamul Amin ya. Innal muqamina fi maqamin amin. Surat Ad-Dukhan ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam kedamaian. Yang ke-8 itu surga khuldi namanya. Bagi siapa saja umat muslim yang senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini ada firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 15. Artinya, katakanlah hai Muhammad, apakah azab seperti itu lebih baik atau surga kekal yang dijanjikan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan tempat kembali yang baik bagi mereka. Mungkin ini saja untuk Pak Abu Bakar dan Bunda Ida. Iya. Jawabannya semoga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala Amin, amin ya rabbal alamin. di alam akhirat nanti. Baik, terima kasih Ustazah. Itu Pak Abu Bakar dan juga Ibu Ida. Ibu Ida di Banyuasin. Kita lanjut lagi Ustazah ya, menerima line telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Iya, terputus. Dicoba kembali di 369977. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf dengan Bapak. Dengan Sarkawi di Banyuasin. Pak Sarkowi, silakan. Ini Mbak Ustazah, saya ingin menanyakan ini. Bagaimana orang mau masuk surga sedangkan kelakuannya kalau berkhutbah menyuruh orang berbuat baik, sesuai dengan An-Nahl ayat 90. Nah, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Bisakah orang ini masuk surga? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah mendengar ya? Iya. Iya. Baik, Pak Sarkowi di Banyuasin. Silakan, masih ada lagi satu lagi. Kita tampung dulu 2 penelpon, nanti sekaligus dijawab. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, Mutiara Pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Utri. Iya, silakan Ibu. Ibu apa namanya, Mbak? Ibu Utri di Merauke, Ustazah. Di Merauke ya? Iya. Papua Selatan, Ustazah. Iya di Papua. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Utri. Iya, Sudah bisa bisa mendengar Siaran kita. program kita Mutiara Pagi ya. Silakan Iya. Bu Utri yang berada di Papua. Iya. Ya, saya sapa dulu untuk Ibu saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan tiket masuk surga. Mau bertanya dulu Ibu Ustazah, amal soleh sabar menghadapi ujian dunia. Dunia merawat orang tua dan juga anak-anak yatim piatu, orang-orang jompo, apakah itu termasuk
paling dekat menuju surga. Terus ada lagi Ibu saja saya mau tanya. Kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram selesai kita sholat selesai kita sholat subuh atau sholat asar, langsung dilanjutkan dengan sholat jenazah. Apa itu bagaimana Ibu saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini 2 pertanyaan dari Ibu Utri di Papua Selatan. Baik Ustazah, ke Pak Sarkawi dulu. Ini tadi bisa mendengar ya bahwa ada orang menyampaikan amal baik tapi tidak sesuai dengan omongannya nih Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih Pak Sarkawi yang berada di Banyu Asin ya. Iya. Atas tanggapannya tadi menanyakan gimana sih orang yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Apakah ini bisa memasukkan dia ke dalam surga? Iya betul, silakan Ustazah. Gitu ya. Nah, sebenarnya 2 pertanyaan, pertanyaan Pak Sarkawi dan pertanyaan Bu Utri ini bisa kita jadikan satu nih jawabannya Mbak. Iya, silakan Ustazah. Kita langsung aja ya. Iya. Yang pertama, kami akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi artinya di sini, jika kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surga, antara perkataan dan perbuatan harus sama. Jika kita menyuruh orang untuk berbuat baik, terlebih dahulu kita duluan yang mengamalkannya. Perbuatan baik apa saja, kita menyuruh orang untuk berlaku jujur, diri kita dahulu yang mesti harus jujur. Itu kan? Kita menyuruh orang untuk sholat misalnya, yang terutama diri kita dulu untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita melarang orang untuk berbuat kemaksiatan, terlebih dahulu diri kita dahulu yang kita mulai untuk tidak melakukan satu kemaksiatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan kita itu harus sama. Ingat, salah satu keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah itu salah satu sebabnya karena antara perkataan dan perbuatan Rasul itu sama. Nah, bagaimana dengan orang yang antara perkataan dan perbuatannya itu tidak sama? Artinya bisa jadi bertentangan. Ya, tidak usah kita contohkan ya seperti apa, kita sudah paham. Nah, ini terkena dalam firman Allah tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci loh dengan orang yang mengatakan tapi dia tidak mengerjakannya. Artinya lain di lidah dan lain dalam perbuatannya. Itu sendiri sudah jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang seperti ini bisa masuk ke dalam surga? Kita jawab saudara, hanya hati nuraninya. Karena apa? Hakikat sebuah amal itu adalah keikhlasan dan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Yang syariat ini kita maksudkan adalah pedoman hidup kita, kitabullah wa sunnah Rasul. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, jika kita melaksanakan sesuatu yang tidak kita katakan, artinya kita berbuat berlawanan dari apa yang kita katakan, apakah ini sudah termasuk apakah kita sudah melaksanakan syariat Allah ataukah belum, gitu ya. Itu untuk Pak Sarkawi. Kemudian Bu Utri sama ya. Iya. Mohon maaf Mbak Nadia tadi diulangi pertanyaan Bu Utri. Kalau kita di dunia itu merawat
orang tua, kemudian orang-orang panti jompo, sabar dalam ujian. Itu bagaimana Ustazah untuk mencapai menuju ke surga? Dan satu lagi pertanyaannya, kalau kita sholat di Masjid Nabawi selesai subuh atau asar langsung sholat jenazah itu seperti apa juga Ustazah penjelasannya? Silakan Ustazah. Ya, baik, kita sambung ya. Nah, tadi amal soleh, kita berbicara tentang amal soleh ya. Jadi ada beberapa macam amal-amal soleh atau amal kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini. Salah satu contohnya tadi adalah merawat orang tua, merawat orang jompo. Asal itu kita kerjakan dengan hati ikhlas, itulah namanya amal soleh. Dan insya Allah ini akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua bentuk ibadah, baik itu lahir maupun batin, itu memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas. Kedua, sesuai syariat apa tidak amalan yang kita lakukan itu. Jadi, kalau dia sudah memenuhi dua syarat ini insya Allah akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan dimasukkan surga. Kalau kita berbuat sesuatu sudah sesuai syariat, tapi hati kita tidak ikhlas, nah ini belum tentu kita bisa masuk surga. Atau sebaliknya, kita sudah ikhlas, tapi perbuatan kita tidak sesuai syariat. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab kita tidak masuk ke dalam surga. Tapi kalau kedua-dua komponen ini sudah ada semua, apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi ibadah itu terbagi beberapa macam. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus ini yang langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah umum ini yang melalui hubungan sesama manusia, seperti tadi menolong orang jompo, kemudian kita berbuat baik, membantu orang lain, itu juga namanya ibadah. Insya Allah apabila kita lakukan itu dengan ikhlas hati akan mendapat ganjaran, pahala, dan mendapat surga di hari akhirat nanti. Kemudian di Masjidil Haram atau di Nabawi setelah sholat 5 waktu sholat wajib, kita ada lagi sholat jenazah. Nah itu baik sekali untuk kita ikuti. Karena saya pernah membaca dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengikuti sholat jenazah maka akan mendapat pahala sebesar 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi 1 kali sholat jenazah. Bagaimana kalau kita berkali-kali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi mengikuti sholat jenazah? Mudah-mudahan kalau kita lakukan dengan ikhlas itu kita akan mendapat pahala yang banyak. Kalau istilah kita mungkin Mbak Nadia berkirot-kirot ya pahalanya. Kalau 1 kali sholat jenazah 1 kirot, kalau beberapa kali sholat jenazah itu beberapa kirot ya. Iya. Nah mungkin itu saja jawaban dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih Ustazah, juga untuk Ibu Utri dan Pak Syarkowi di Banyu Asin. Kita lanjut dulu ke line telepon Ustazah. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Ya baik, silakan langsung ke Ustazah ya, biar jelas. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau menanyakan di dalam surat Al-Bayyinah tadi ayat yang terakhir tadi kan disebutkan. Bapak apa nih? Mohon maaf. Bapak Zakaria Ustazah di Kenten. Zakaria. Iya. Silakan Pak Zakaria. Iya, tadi saja disebutkan di bahwa di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8 itu kan disebutkan bahwa rasa takut ya bisa menyebabkan orang yang bisa mencapai surga. Ya. Jadi saya kaitkannya dengan doa Ustaz ya. Ada doa yang diajarkan kepada ulama. Ya Allah, anugerahkan aku rasa takut yang menjauhkan aku dari kemungkaran dan kemaksiatan, dan anugerahkanlah aku ketaatan agar aku menuju surgamu. Mohon pencerahannya saja. Ustazah bisa menyambung ya?
Kayaknya nggak bisa nih, Mbak. Oh, nggak bisa. Sekali suaranya, Mbak. Oh, tolong diulang pelan-pelan Pak Zakaria karena ini berkata dengan Ayat 7 dan 8 tadi, gimana maksudnya? iya, Jadi ada doa. Iya. surat Bayyinah sama dengan doa gitu dikaitkan. Iya, maksudnya kaitannya antara doa itu dengan surat Bayyinah. tadi. Yang doa yang tadi, yang saya katakan tadi bahwa ya Allah anugerahkanlah aku rasa takut yang menjauhkan aku dari kemungkaran dan ini bentuk kemungkaran, dan anugerahkanlah aku ketaatan agar aku menuju surgamu. Itu mohon pencerahan yang saja. Terima kasih. Sebentar, sudah bisa ada ininya Ustazah? Kayaknya masih kecil. Masih kecil suaranya, ini udah maksimal. Coba Pak Zakaria, dibesarkan lagi suaranya. Ya. Jadi mohon pencerahan dari hubungannya surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir tadi, ayat 8. Ya. Kemudian dikaitkan dengan doa yang diajarkan para ulama yang artinya kira-kira begini. Ya Allah, anugerahkanlah aku rasa takut yang menjauhkan aku dari kemungkaran dan kemaksiatan, dan anugerahkanlah aku ketaatan kepadamu agar aku menuju surgamu. Nah, mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mungkin bisa disimpulkan, Mbak? iya. Baik. Halo Pak Zakaria. Iya. Iya. Disimpulkan aja antara doa tadi dengan surat Bayyinah ayat ke-8 ya. Iya, begitu. Doa tadi Ustazah bisa mendengar? Enggak. Nah, doanya tadi artinya bahwa coba diulang lagi Pak Zakaria. Ya Allah, anugerahkanlah Kecil aku. sekali nih suaranya. Tapi di sini udah maksimal Ustazah. Iya. Coba. Ya Allah, doa tadi bisa diulang? Anugerahkanlah aku. Murahkan aku apa? Iya. Anugerahkan aku Ya, ketaatan agar aku menuju surgamu. agar aku menuju surgamu. Ya, kemudian yang kedua tadi, anugerahkanlah aku takut, rasa takut agar aku menjauhkan dari kemungkaran dan kemaksiatan. agar aku dijauhkan dari kemungkaran, Ya, dan kemaksiatan. Baik. Itu aja. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Karena Pak Zakaria ini kalau pertanyaannya berkaitan dengan hadis atau ayat, jadi harus hati-hati benar ini Ustaz. Iya, betul. Saya juga agak takut kalau berkaitan dengan ayat kalau nggak benar gini. Baik, silakan Ustazah bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Zakaria Iya. yang berada di Kenten, betul. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Bayyinah ayat 7 dan 8. Sesungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, ini kita kaitkan dengan doa yang sering dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, insyaallah ini mudah-mudahan benar ya Mbak Nadia ya. Iya. Ya Allah, anugerahkan aku kepada surgamu ya, dan jauhkanlah aku, dekatkanlah aku dengan rasa takut untuk menjauhi nerakamu gitu ya. Iya. Intinya begini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan hati yang ikhlas, hati yang takorup kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih dekat kepada surga. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari hati yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang dari maksiat itu bisa menjauhkan kita dari surga dan bisa mendekatkan kita kepada neraka. Jadi ini kita mohonkan kepada Allah. Tadi ada saya dengan memohon rasa takut, ya, minta rasa takut kepada Allah untuk menjauhi maksiat, untuk menjauhi neraka. Nah ini doanya nih kalau kita perhatikan bagus sekali sehubungan dengan ayat ini ya. Karena takorup kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan.
kemudian kita bermohon supaya kita dianugerahkan oleh Allah keberkahan, amalan-amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga, dan mohon kepada Allah rasa takut kita untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa masukkan kita ke dalam neraka. Artinya rasa takut kepada maksiat, ya, untuk rasa takut kita kepada Allah untuk melakukan maksiat. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya intinya di sini mohon perlindungan kepada Allah atas perbuatan kita. Jadi mohon perlindungan, bimbingan dari Allah supaya kita ini dimasukkan Allah ke dalam surga, tidak dijauhkan Allah dari neraka. Mungkin itu Mbak ya tanggapan kami. Baik. Kalau tentang doanya, insya Allah ini Iya. juga bagus. Baik, Ustazah, mohon izin. Ini ada 2 WA dari pendengar kita. Waktu kita tapi udah mau pukul 6 ini. Gimana Ustazah? Apa dijawab lewat WA ke Ustazah atau seperti apa Ustazah? Bisa disampaikan dulu ini melalui WA saya bisa Mbak. Boleh, nanti kita kirim ke WA-nya Ustazah. Bulan depan aja nanti sebelum kita kita membahas masuk ke sesi pertanyaan, kita jawab dulu yang Oh, boleh. Jadi nanti pas ketemu lagi Ustazah ya. ya. Baik. Pertanyaannya bisa di WA-kan ke saya. Iya, nanti Ustazah pas jawabnya pas ketemu lagi ya. Ya, bulan Baik. depan sebelum kita ke sudah pembahasan materi sudah sebelum ke pertanyaan kita jawab dulu. Baik, Pak Ahmad Najemi di Kertapati juga Pak Antoni, nanti kita kirim pertanyaannya dan nanti Ustazah akan menjawab ketika kita bertemu kembali soal bersama Ustazah di Mutiara Pagi ya. Baik Ustazah, di penghujung ada pesan buat kita Ustazah dengan tema yang luar biasa pagi hari ini. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih kepada para pendengar yang sudah bisa mengikuti program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang pada pagi hari ini, dan semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dibimbing oleh Allah amalan-amalan kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada surga. Terima kasih atas responnya. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir saya ucapkan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nyimas Neliharani SAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang sudah bersama kita pagi ini dengan temanya Tiket Masuk Surga Aden. Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung via telepon juga via WA. Ada Bunda Ida di Banyuasin, Pak Bakar di Jawi, Pak Sarkowi di Banyuasin, Ibu Utri di Papua Selatan, dan Pak Sakra di Kenten yang sudah bergabung juga via WA yang insya Allah akan nanti dijawab kembali oleh Ustazah Nyimas Neliharani ketika kita jumpa kembali di Mutiara Pagi. Untuk Pak Ahmad di Kertapati dan Pak Antoni ada di Palembang. Terima kasih pendengar. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini akan memberikan manfaatnya buat kita, dan kita akan selalu dimasukkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Senadir bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahannya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal Informasi